Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih, absen 13. Saya akan bahas tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Jadi sebelum membahas itu dulu semua, saya akan menjelaskan tentang apa itu ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Ada berbagai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Saya akan menjelaskan satu-satu. Dari yang pertama, itu ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Separatisme adalah bentuk pemisahan diri. Strateginya untuk bidang ideologi dan bidang politik yaitu mengembangkan demokrasi politik, habis itu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, lalu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, lalu menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Lalu yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaiknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Lalu cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Lalu yang terakhir, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas. Strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi ini adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Lalu yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung dari impor dari luar negeri. Lalu yang keempat ada ancaman bidang dalam sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar itu timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, dan antaranya munculnya gaya konsumtif, lalu munculnya sifat hedonisme dan sikap individualisme. Strateginya yaitu bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan. Baterai habis, apa-apa.
berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, alam manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan, kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Lalu yang terakhir itu ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan organisasi dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan lautan dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Strateginya itu pada UUD tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa. Pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan seperti berikut yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu kerakyatan, itu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan kepentingan seluruh rakyat. Lalu yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga ada kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara kita, yaitu kepulauan. Sekian dari penjelasan saya tentang bab 5 PKN, mewaspadai ancaman kedudukan NKRI. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.